Indonesia nyaris mencetak sejarah di Moto3 Belanda. Veda Ega Pratama bahkan sempat memimpin balapan dan membuat para rivalnya kewalahan. Namun ketika podium sudah di depan mata, sebuah insiden dramatis mengubah segalanya. Seperti apa detik-detik crash yang menggagalkan mimpi Veda? Simak sampai akhir. Pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menjadi sorotan dunia balap motor internasional setelah menampilkan performa luar biasa pada seri Moto3 Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit TT Assen, Minggu 28 Juni 2026. Meski akhirnya gagal menyelesaikan balapan akibat kecelakaan, aksi berani pembalap Honda Tim Asia tersebut berhasil mencuri perhatian karena sempat memimpin jalannya lomba dan bersaing ketat dengan para pembalap papan atas. Balapan di Assen menjadi salah satu penampilan paling menjanjikan Veda sepanjang musim debutnya di Moto3. Mengawali lomba dari posisi ke-7 di grid, pembalap asal Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta itu sebenarnya sempat mengalami start yang kurang ideal. Pada lap pertama, ia kehilangan beberapa posisi dan turun hingga peringkat ke-9. Namun situasi tersebut tidak membuat Veda kehilangan kepercayaan diri. Justru sejak memasuki lap kedua, ia mulai menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Dengan gaya balap agresif namun tetap terukur, Veda satu persatu berhasil melewati rival-rivalnya. Dalam waktu singkat, ia berhasil menembus posisi 5 besar sebelum akhirnya masuk ke 3 besar. Kecepatan motor Honda yang dipadukan dengan keberanian Veda saat melakukan pengereman membuatnya tampil sangat kompetitif di lintasan sepanjang 4,5 km tersebut. Momen yang paling membanggakan terjadi pada lap keempat. Setelah berhasil menyalip Maximo Quiles untuk merebut posisi kedua, Veda kembali melancarkan serangan kepada David Almanza yang saat itu memimpin balapan. Dengan manuver bersih di salah satu tikungan Assen, Veda sukses mengambil alih posisi terdepan. Untuk beberapa saat, bendera merah putih berada di barisan paling depan balapan Moto3. Momen tersebut langsung menjadi kebanggaan tersendiri bagi para penggemar balap Indonesia yang menyaksikan pembalap berusia 17 tahun itu memimpin balapan Grand Prix dan bersaing memperebutkan kemenangan. Sayangnya, memimpin balapan di Moto3 bukan perkara mudah. Persaingan di kelompok depan berlangsung sangat rapat. Veda, David Almanza, Maximo Quiles, Marco Morelli, dan beberapa pembalap lain terus bergantian saling menyalip memanfaatkan slipstream di lintasan cepat Assen. Meski posisi terdepan akhirnya kembali direbut Almanza, Veda tetap mampu mempertahankan ritme balapnya. Ia terus berada di rombongan terdepan dan peluang untuk meraih podium pertama musim ini masih terbuka sangat lebar. Namun nasib berkata lain. Saat balapan memasuki lap ke-8, petaka datang menghampiri. Ketika masih berusaha mempertahankan posisinya di grup depan, Veda kehilangan kendali motornya di salah satu tikungan cepat sirkuit TT Assen. Motor yang dikendarainya tergelincir hingga membuatnya terjatuh ke area run-off. Insiden tersebut langsung mengakhiri peluang emas Veda untuk meraih podium, bahkan mungkin kemenangan pertamanya di Moto3. Meski sempat bangkit dan kembali ke lintasan, kerusakan yang dialami motornya membuat performanya tidak lagi kompetitif. Setelah beberapa saat mencoba melanjutkan balapan, Veda akhirnya masuk ke pit lane dan memutuskan mengakhiri lomba lebih awal. Ia pun dinyatakan gagal finish atau DNF pada seri Moto3 Belanda 2026. Sementara itu, pertarungan di barisan depan terus berlangsung sengit hingga lap terakhir. Maximo Quiles berhasil tampil konsisten untuk mengamankan kemenangan setelah unggul dalam duel ketat atas David Almanza yang harus puas finish di posisi kedua. Adapun Marco Morelli melengkapi podium setelah menyelesaikan balapan di posisi ketiga. Walaupun pulang tanpa membawa poin, performa Veda justru menuai banyak pujian dari pengamat maupun penggemar MotoGP. Sepanjang balapan, ia mampu menunjukkan bahwa dirinya memiliki kecepatan yang setara dengan para pembalap terbaik Moto3 musim ini. Keberaniannya memimpin lomba serta kemampuannya bertahan di kelompok terdepan menjadi bukti bahwa pembalap Indonesia kini tidak lagi sekadar menjadi pelengkap di ajang Grand Prix, tetapi benar-benar mampu bersaing memperebutkan podium. Musim debut Veda di Moto3 sendiri sejauh ini memang menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Sebelumnya, ia telah mencatatkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih podium di ajang Grand Prix, setelah finish ketiga 2026. Selain pencapaian bersejarah tersebut, Veda juga beberapa kali mampu finish di posisi 5 besar dan terus memperlihatkan peningkatan performa bersama Honda Tim Asia dari seri ke seri. Kegagalan finish di Assen tentu menjadi pelajaran berharga bagi pembalap muda Indonesia itu. Namun, melihat kecepatan, keberanian, serta kematangannya dalam menghadapi persaingan ketat di kelompok depan, peluang Veda untuk kembali memperebutkan podium pada seri-seri berikutnya masih sangat terbuka. Jika mampu menjaga konsistensi dan meminimalkan kesalahan, bukan tidak mungkin kemenangan perdana Indonesia di ajang Moto3 hanya tinggal menunggu waktu.
Speed lovers, bayangkan jika legenda terbesar MotoGP sendiri meminta Marc Marquez pensiun. Legenda balap motor dunia Giacomo Agostini kembali menjadi sorotan setelah melontarkan pernyataan yang mengundang senyum para pecinta MotoGP. Juara dunia 15 kali itu mengaku mungkin akan menyuruh Marc Marquez pensiun lebih cepat jika suatu saat bertemu langsung dengannya. Tentu saja pernyataan tersebut bukanlah sindiran serius. Agostini mengatakannya sambil tertawa ketika membahas peluang Marquez memecahkan sederet rekor bersejarah yang hingga kini masih ia pegang sebagai salah satu pembalap tersukses panjang sejarah Grand Prix. Baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-84, Agostini mengenang perjalanan panjangnya di dunia balap motor. Menurutnya, MotoGP era modern sudah mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan masa ketika dirinya mendominasi lintasan pada era 1960-an hingga 1970-an. Agostini mengaku sangat menikmati masa-masa ketika pembalap benar-benar menjadi faktor utama dalam menentukan hasil balapan. Saat itu hampir seluruh pekerjaan dilakukan langsung oleh pembalap dan mekanik, tanpa bantuan teknologi canggih seperti sekarang. Dulu adalah masa yang indah. Pembalap dan mekanik melakukan hampir semuanya sendiri. Sekarang ada begitu banyak teknologi dan komputer yang membantu pembalap, ungkap Agostini. Meski demikian, legenda asal Italia tersebut tidak mengatakan bahwa menjadi juara dunia saat ini lebih mudah. Menurutnya, memenangkan balapan tetap merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena persaingan semakin ketat. Namun, ia menilai peran teknologi kini jauh lebih besar dibandingkan pada zamannya. Berbagai perangkat elektronik, sistem kontrol motor, hingga analisis data membuat pekerjaan pembalap sedikit berbeda dibandingkan puluhan tahun silam. Peran pembalap masih sangat penting, tetapi sekarang mereka mendapat banyak bantuan dari teknologi. Pada era saya, hampir semua kemenangan benar-benar ditentukan oleh kemampuan pembalap, jelasnya. Selain perkembangan teknologi pada motor, Agostini juga mengakui bahwa aspek keselamatan mengalami kemajuan luar biasa. Menurutnya, inilah salah satu perubahan terbesar yang membuat MotoGP modern jauh lebih aman dibandingkan masa lalu. Ia bahkan membandingkan perlengkapan balap yang digunakannya dahulu dengan perlengkapan para pembalap MotoGP saat ini. Wearpack saya dulu beratnya hanya sekitar 1 kg. Sekarang beratnya bisa mencapai 8 kg karena sudah dilengkapi berbagai sistem perlindungan, katanya. Agostini juga memuji kehadiran teknologi airbag yang kini menjadi perlengkapan wajib para pembalap MotoGP. Menurutnya, inovasi tersebut mampu memberikan perlindungan maksimal terutama pada bagian punggung dan bahu ketika pembalap mengalami kecelakaan. Sekarang balapan jauh lebih aman, sirkuit juga dirancang dengan standar keselamatan yang jauh lebih baik, tambahnya. Meski mengagumi perkembangan teknologi dan keselamatan, Agostini mengaku tetap merindukan suasana pedok pada masa lalu. Ia merasa hubungan antar anggota tim dahulu jauh lebih akrab dan penuh rasa kekeluargaan dibandingkan era profesional saat ini. Menurutnya, MotoGP modern telah berkembang menjadi industri besar yang melibatkan banyak kepentingan bisnis dan komersial. Dulu balap motor terasa lebih manusiawi, sekarang semuanya jauh lebih komersial dan penuh bisnis, ujarnya. Di tengah pembicaraan mengenai perkembangan MotoGP, nama Marc Marquez pun ikut menjadi topik utama. Bukan tanpa alasan, pembalap Ducati Lenovo Team itu saat ini dinilai sebagai salah satu kandidat terkuat yang berpeluang memecahkan berbagai rekor milik Agostini apabila mampu terus tampil kompetitif dalam beberapa musim ke depan. Meski demikian, Agostini mengaku tidak mempermasalahkan apabila suatu hari nanti rekornya benar-benar terpecahkan. Rekor memang dibuat untuk dipecahkan. Selama rekor itu masih menjadi milik saya, tentu saya senang. Tetapi jika suatu hari ada yang berhasil memecahkannya, saya berharap masih bisa berada di sana untuk ikut merayakannya, tuturnya. Namun setelah mengatakan hal tersebut, Agostini langsung melontarkan candaan yang membuat suasana wawancara menjadi lebih santai. Kalau nanti bertemu Marc Marquez, mungkin saya akan menyuruhnya pensiun lebih cepat, katanya sambil tertawa. Candaan itu menunjukkan besarnya rasa hormat Agostini terhadap Marquez. Ia sadar bahwa juara dunia 8 kali tersebut masih memiliki kemampuan untuk terus menambah kemenangan dan koleksi gelarnya apabila mampu menjaga performa serta terhindar dari cedera. Menjelang seri MotoGP Brno akhir pekan ini, Agostini juga memberikan prediksinya mengenai persaingan perebutan gelar musim 2026. Ia meyakini para penggemar akan kembali disuguhkan duel-duel sengit hingga akhir musim. Menurutnya, Marc Marquez kini telah kembali menemukan performa terbaiknya setelah beberapa musim penuh tantangan akibat cedera. Namun, ia tidak akan sendirian dalam perebutan gelar. Agostini menilai Marco Bezzecchi, Jorge Martin, dan Francesco Bagnaia juga memiliki peluang besar untuk terus memberikan tekanan dalam setiap seri. Kita akan melihat musim yang sangat menarik. Marquez kembali tampil kuat, tetapi Bezzecchi, Martin, dan Bagnaia juga sangat kompetitif. Inilah yang diinginkan para penggemar. Pertarungan ketat sampai akhir musim. Pungkas Agostini.
Dengan koleksi 15 gelar juara dunia dan 122 kemenangan Grand Prix, Giacomo Agostini tetap menjadi salah satu ikon terbesar dalam sejarah balap motor. Namun, seiring bangkitnya Marc Marquez bersama Ducati, pertanyaan besar kini mulai muncul. Mampukah sang baby alien benar-benar menghapus rekor-rekor milik legenda Italia tersebut?